Visi misi hidup harus diperjelas Pak. Mohon Pak. 40 Pak. Hati-hati Ki. 40. Jangan lagi dengan dunia. Jangan lagi tunda-tunda Pak. Ibadah 40. Apalagi yang 60. Bukan cuma wajib Pak, sunnah-sunnah tak diperbaiki memang Pak. Kalau bisa betul-betul ibadah sudah menjadi program harian yang teratur. Jangan lagi terlalu rakus dengan dunia. Makanya di saat sudah 60 itu 40 mulai mata sudah mulai dibikin kabur oleh Allah, dan itu rahmat supaya jangan terus serakah dengan dunia. Gigi Pak sudah dicabut pelan-pelan oleh Allah, itu terutama yang tempat strategis di depan. Ya, makanya Pak kalau umur 60 itu jangan kasih lagi kacang, jagung yang keras-keras. Memang sudah jatah makan itu dikurangi, sudah mulai itu berkurang. Apa artinya Pak? Jatah fisik mulai berkurang sebagai syarat tidak lama kau pensiun di dunia. Maka beri makanan rohanimu. Saatmu sudah mulai mengalah sebagian supaya kau fokus. Rambut putih sebagai syarat sudah menyala. Rambut putih bagusnya Bapak Ibu kalau memang banyak rambut putih bercermin baik-baik. Kasih menyala lampu itu baik-baik, ya Allah. Rambutku sudah mulai banyak putih. Kasih lihat. Lalu kita berdoa, ya Allah, jadikan putihnya rambutku ini semakin putih bersih hatiku, karena tidak lama lagi kain putih akan saya pakai sebagai pakaian dinas menuju Engkau. Jadi kalau tiap hari melihat rambut putih, seharusnya satu koro-koro harus turun, rasa cemburu harus turun, iri sudah mulai turun. Tidak boleh lagi rakus dengan perkara-perkara sifatnya dunia, karena sebenarnya sedang bersiap untuk menyeberang menuju kehidupan akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita bagaimana efektif, jangan membazir dan menggunakan waktu. Bapak ini botol air minum, kira-kira botol tak yang seperti ini kalau belum diminum, belum dipakai Pak, ini utuh. Inilah umur tak yang utuh. Ada orang yang panjang, botol besar. Ada botol kecil, aqua itu dan sejenis itu. Ini botol sedang. Botol sedang Pak. Kalau Bapak sudah minum sampai titar sesis Pak. Maaf yang sudah umur 60 hari 40 sedikit mami itu selesai. Iya. Maka itu semakin dipakai, itu semakin berkurang. Jangan bangga Pak dengan bertambah di atas kertas. Itu tertipu. Kata Imam Al-Ghazali, salah satu ciri manusia tertipu, setiap pertambahan tahun merasa dirinya alhamdulillah bertambah lagi. Bukan bertambah Pak, berkurang. Nanti 40 menjadi 41, bertambah atau berkurang? Ini berkurang Pak. 50 menjadi 51, berkurang. Memang kelihatan bertambah 51, tapi jatahnya ini hakikatnya berkurang. Karena itu Pak, dari 2023 ke 2024 seharusnya istighfar, bukan berhura-hura. Aneh Pak, orang kehilangan tapi malah gembira. Kehilangan itu seharusnya seperti sahabat itu Pak. Jangankan bulan yang hilang, jangankan tahun yang hilang, satu hari Pak hilang, umurnya menangis Pak. Itu Abdullah ibn Mas'ud, kalau matahari sudah tenggelam, sore menjelang maghrib Pak, sudah mulai terisak-isak menangis. Kalau tanya Abdullah, kaifa tabki, kenapa kau menangis Abdullah? Dia bilang apa? Iza taqrubus syams, apabila matahari tenggelam, nakasi ajali, sungguh saya sadar pasti umurku berkurang, ma yazidu amali, dan belum tentu amalku bertambah hari ini. Menangis Pak sahabat, setiap hari menangis. Maka setiap kehilangan satu hari, ajaran para sahabat itu Pak, menangisi waktunya yang pergi. Saya heran ini sebagian kaum muslimin di Indonesia, kalau pergantian tahun baru aneh-aneh saya lihat.
begadang. Sepertinya dilihat najamin dirinya masih hidup tahun depan. Ada keluar televisi menonton pergantian tahun baru. Ada tuh nenek-nenek jatuh giginya. Kenapa? Karena tiup terompet. Tersangkut giginya. Nauzubillahi min zalik, Pak. Islam mengajarkan kita dengan petunjuk hadis Nabi yang mulia mengatakan bahwa min husnil Islam, tanda baiknya agamanya, hidupnya, berkahnya seorang muslim. Tanda berkah hidup apa? Kalau mau lihat berkah, tarku ma la ya'ni, berusaha tinggalkan yang tidak memberi faedah. Kalau tidak ada faedahnya, Pak, Bapak mau maaf Ibu, jangan, karena Ibu cuma Bapak senang lalu lakukan. Apakah Allah senang atas yang saya lakukan atau tidak? Banyak orang senang-senang di satu malam di. Kalau persis malam itu kita bersenang lalu membuang waktu, Pak, datang malakul maut. Inilah orang yang paling panjang tangisannya. Kenapa? Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Semua malam itu ada di bagian akhir. Kalau persis kita begadang yang salah, begadang yang tidak benar, malakul maut datang, mati pada saat tahun baru, musibah besar. Tolong anak muda aku, jangan dikira masih muda lalu malakul maut tidak datang. Pengalaman Pak, saya mengurus orang mati kurang lebih 1000 orang. 40% orang mati tidak ada sakitnya. Ada ditabrak, ada dikontak listrik, ada cuma tidur, dan berbagai sebab anak muda, Pak, banyak yang meninggal. Jangan-jangan kira persis teler. Karena menurut data Pak, setiap tahun baru ada kasus habis itu kondom. Saya tidak tahu namanya bikin apa itu. Balon. Kenapa itu habis kondom setiap tahun baru, Pak? Orang dari mana itu yang beli? Dan mau apa? Maka Bapak Ibu, ada kematian yang kami urus, Pak, di bagian utara kota. Itu hamil besar. Karena hamil maka dipukul sama bapaknya, dipukul, tapi itu perutnya tambah besar. Kenapa, Pak? Tak berakal dengan laki-laki. Kalau orang tak berakal itu, Pak, beda dengan mobil. Kalau mobil kempes ke dalam. Kalau orang dengan orang tak berakal, kempes keluar. Akhirnya semakin besar, maka akhirnya ini anak capek dipukul dan dimarahi, perutnya semakin besar, Pak, nekat bunuh diri. Sudah berzina, bunuh diri, datang polisi, kasih garis, semakin malu, aibnya terbongkar satu keluarga. Apa yang terjadi, Pak? Kasusnya apa? Terenggut kehormatan ini gadis oleh laki-laki, ternyata korbannya malam tahun baru. Mohon, Pak, tidak apa-apa berkelahi memang dengan anak daripada berkelahi dengan tidak kiamat. Tahan anak, jangan sampai dia ikut dengan tahun baru apapun alasannya, kau dia keluar. Jangan, Pak, jangan. Lebih baik Bapak marahi memang di dunia daripada nanti marahi ke Allah di hari kiamat karena anak gadis kita. Waspada. Tolong jangan diberi toleransi kalau anak kita mengatakan sedikit sebentar di situ mama kata mamaku sih baik sekali gitu mama. Percayalah deh, Pak. Awalnya, Pak, itu temannya, mari Bu, mari Tante, iya mari, sopan. Kalau naik motor, nggak ada dilihat siapa. Sekalinya jauh, langsung saya bilang, ini malam bersejarah bagimu. Kalau laki-laki itu, yang perempuan bilang, saya cintaku dan cintamu.
buktikan saya. Engkau adalah yang paling aku cintai di dunia, tidak ada duanya. Saya mulai menerbahkan dirinya, mulai di tangan bergerak kiri kanan, mulai dan seterusnya, sampai kehormatannya hilang, menangis. Tapi perempuan sekali ternoda seperti itu bagaikan telur yang sudah jatuh, mungkin masih bisa ditempel sedikit, tapi tidak bisa lagi seperti itu. Sebelum menyesal, lebih baik kita mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya menulis sebuah tulisan, awas kemaksiatan terparah sedunia adalah di malam tahun baru. Di situ keluar pasukan-pasukan syaitan luar biasa membuat kita ini. Sampai ahli ibadah pun, sampai pengurus masjid, sampai pengurus majelis taklim pergi juga melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunan syariatnya atas nama sebuah program tahun baru. Contoh, ada yang bakar ikan. Memang bakar ikan itu hukum asalnya boleh, mubah. Tapi kalau dilakukan malam tahun baru berubah hukum. Itu dosa meniru orang, namanya tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan yang semacamnya Pak, dan semacamnya. Mana mau jagung, mana mau ikan bakar, mana mau, tapi dilakukan tahun baru lakukan Bapak dengan memperlihatkan kena dosa, telah turut mensponsor tahun yang bukan milik kita. Bukankah kita punya tahun baru sendiri? Tahun Hijrah masih 7 bulan lagi. Tidak ada hubungannya. Jadi apa yang dibikin Ustaz? Tidur saja. Tapi tidak bisa tidur Ustaz, banyak lapor. Ya lakukan apa yang bisa dilakukan. Yang penting jangan ada kesan ini tahun baru, bukan milik itu. Kecuali kalau mau menjadi Yahudi sesaat, mau menjadi Nasrani sesaat, mau menjadi Jahiliyah sesaat, silakan ikut. Seperti itu Pak yang saya sampaikan. Ya kalau mau marah-marah karena tidak tahu menuju kemana, terserah. Saya kira demikian Pak, mohon maaf kalau ada yang mau ditambahkan sebelum saya pamit. Kalau tidak ada alhamdulillah. Ya kalau tidak jelas di semua Pak, tinggal kita berhati-hati, tidak usah seperti biasa saja. Ada Bapak Ibu tidak ada jadi? Wah cukup jelas, alhamdulillah. Cukup kita merawat diri kita masing-masing Pak ya. Alhamdulillah. Saya terima kasih kepada semua Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang senantiasa kesabarannya, keikhlasannya mendampingi sang suami Bu. Alhamdulillah butuh kesabaran. Bapak ya rawat baik-baik rumah tangga kita Pak, karena itu adalah nikmat yang sangat besar. Semoga insya Allah satu keluarga ini melepas tahun baru ini dengan penuh makna, tidak usah kita bikin sesuatu yang tidak arti. Alhamdulillah rezeki cuma berkah sudah mau dibagi, jadi tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.